Baik, Bapak Ibu, minggu yang lalu dan saya sudah mengejar ketertinggalan ya. Jadi kita mulai masuk ke materi yang mungkin agak-agak sedikit praktis tapi tetap normatif basicnya ya. Nah, saya akan bawakan malam ini kita akan mendiskusikan mengenai surat kuasa dan gugatan ya. Nah, Kalau jadi kalau kalau Pak, Bapak tertinggal kami temani, Pak. Kami kawal. siap Pak. Baik. Eh, baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara surat kuasa itu kan basicnya ada di BW ya Bapak Ibu ya. Ini adalah suatu pasal-pasal di BW menjadi dasar dari suatu surat kuasa. Kenapa? Karena surat kuasa ini bentuknya adalah persetujuan. Ya. Persetujuan dalam arti ya perjanjian sebenarnya. Ya basicnya tentu kembali kepada BW. Ya. Di pasal 1792 BW ya diatur bahwa kuasa itu adalah persetujuan di mana seseorang itu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu atau melakukan perbuatan hukum ya. Jadi suatu persetujuan artinya ya kalau bicara surat kuasa ya tentunya harus ada persetujuan dari yang memberikan kuasa ya, sehingga bagi mereka yang yang tidak menyetujui dari awal ya seharusnya tidak bisa ada kuasanya, tidak sah sebenarnya ya, karena kembali kepada perjanjian. Nah, unsur dari surat kuasa ini adalah Bapak Ibu ada para pihak ya. Yang pertama para pihaknya berarti ada pihak pemberi kuasa, ada pihak penerima kuasa ya. Dalam hal ini pemberi kuasa adalah orang yang memberikan kekuasaan itu, yang setuju untuk memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kepada beberapa orang supaya beberapa orang itu ya untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh atau dikehendaki oleh si pemberi kuasa. Nah, beberapa orang yang tadi yang dikenal dengan nama penerima kuasa. Nah, jadi sifatnya adalah mewakili Bapak Ibu di dalam hukum perdata. Suaranya enggak ada ya? Saya kok nggak bisa dengar ya? Pak Lonanya freeze ya? Iya. Iya, nggak kedengaran. Pak Lona. Oh, bukan cuma saya yang nggak bisa dengar ya? Oke. Ya, ternyata kita berjamaah. Sama. Sepertinya nggak kedengaran. Tuh, Vira jadi host. Vira, ayo bawakan kuliah ini, Vira. Di prank. Hari hujan cuaca nggak bagus, mungkin itu bikin jaringan kali. Cuaca nggak bagus, hatiku pun nggak bagus Kak Yosi. Masuk. Tapi sejuk kan Bang Haikal? Musim hujan Bu Yosi, musim kawin. Musim kawin ya Pak Gilbert. Sampah kontrak ya Pak Gilbert. Musim hujan itu musim yang ditunggu-tunggu. Wis masuk. Selamat ulang tahun ya Bang Bi. Selamat malam. Bang Bi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Bi. Bapak udah masuk. Pak B ulang tahun ya? Wah, selamat ulang tahun Pak B. Makasih. Semoga panjang umur gitu ya. Sepertinya sekali nih Pak B masih di jalan. Masih di jalan mencari sesuap nasi nih. Iya Pak Lona. Bapak Ibu, saya terpental, rupanya wifi-nya pun terganggu. Tidak cuma jaringan nih. Saya coba pakai seluler ya. Baik, tadi sampai ke surat kuasa. Oke, saya share lagi. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah.
Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bicara surat kuasa itu kan tadi saya ulang, itu kan bicara persetujuan, bicara tentang perjanjian. Ya, tadi kita sudah membahas ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa. Nah, kemudian juga memberikan kekuasaan itu artinya mewakili. Artinya mewakili untuk suatu tindakan tertentu. Katakanlah saya memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjual rumah. Nah, artinya dia mewakili saya untuk menjual rumah. Hanya untuk menjual rumah, bukan untuk menyewakan. Ya, nah, ini makanya surat kuasa harus disebutkan dengan perbuatan hukum apakah yang akan diberikan kepada si penerima kuasa. Ya, ini jelas ya, di BW juga mengatur demikian. Nah, karena bicara perjanjian Bapak Ibu, ya perjanjian pemberi kuasa, ya karena sifatnya adalah konsensual, ya kesepakatan, oke, antara pemberi dan penerima kuasa, ya konsensus, ya. Pemberian surat kuasa ini bisa dalam bentuk lisan atau bisa dalam bentuk tulisan, ya. Jadi sangat dimungkinkan dalam bentuk tulisan juga. Freeze lagi ya? Iya Pak Lona, hilang lagi. Ada kecakapan hukum di situ, ya kemudian ada apa namanya, ada objek perjanjiannya, ada kausa yang halal dan seterusnya, ya. Nah, basicnya sama ke hukum perdata. Nah, bicara bagaimana mengakhiri kuasa, ya. Kalau tadi kita bicara bagaimana memulai surat kuasa, ada surat kuasa, ada persetujuan, ya bisa diberikan tertulis, bisa diberikan lisan, ya bisa dalam bentuk akte otentik, bisa dalam bentuk akte di bawah tangan. Nah, pengakhiran kuasa di sini juga karena ini kan yang memberikan adalah si pemberi kuasa, maka ketentuan di BW boleh saja dicabut secara sepihak. Sangat dimungkinkan dicabut secara sepihak. Ya. Jadi artinya tidak dilarang. Boleh. Anytime boleh dicabut. Ya. Tetapi biasa ada kebiasaan-kebiasaan kalau dia mencabut surat kuasa, artinya mungkin ada konsekuensinya atau ada kompensasinya. Karena begitu melakukan pemberian surat kuasa itu ada hak dan kewajiban. Nah, bisa juga atau si pemberi kuasa atau yang menerima surat kuasa meninggal dunia. Nah, di sini otomatis ya surat kuasanya menjadi tidak berlaku atau berakhir. Ya. Atau penerima kuasa melepaskan haknya, artinya dia tidak mau lagi melanjutkan menerima kuasa tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa bahwa dia mau mengakhiri surat kuasa tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya juga pernah punya pengalaman terkait dengan poin yang kedua, pihak pemberi atau penerima kuasa meninggal. Ini real terjadi di Pegadaian. Ketika dalam masih perkara berjalan, ternyata kebetulan saya mewakili penggugat waktu itu. Si prinsipal penggugatnya meninggal dunia. Ya. Nah, setelah dia meninggal dunia, ya kami harus menyampaikan kepada hakim pada persidangan bahwa prinsipal sudah meninggal dunia. Ya, sehingga otomatis kami harus kalau akan melanjutkan perkara ini, tentunya harus dari ahli warisnya. Ya. Dan hakim memang menegaskan harus ada surat kuasa baru. Karena sesuai BW, ya, yang pemberi kuasa kalau dia meninggal otomatis perjanjian kuasanya berakhir. Sehingga sebagai lawyer atau kuasa hukum pada saat itu, hakim minta supaya ada surat kuasa yang baru yang dari ahli waris yang sah. Nah, ini butuh proses lagi memang, artinya butuh penetapan ahli waris segala macam untuk menentukan siapa ahli warisnya, bikin surat kuasa baru gitu ya. Itu kalau perkaranya dilanjutkan. Tapi kalau misalkan si pemberi kuasa, si ahli warisnya tidak mau lanjut lagi perkaranya, ya bisa saja. Artinya ketika begitu si pemberi kuasa meninggal, lalu ahli warisnya tampil sendiri ke depan pengadilan sebagai atas nama ahli waris yang meninggal, ya. Karena dia tampil sendiri, ya bisa saja dia memutuskan untuk tidak melanjutkan, dimungkinkan, ya. Tetapi tergantung
mengikuti ketentuan hukum acara ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini beberapa gambaran tentang pengakhiran surat kuasa. Ya. Nah, jenisnya Bapak Ibu. Nah, ada namanya surat kuasa khusus. Nah, ini hanya satu tindakan tertentu khusus ya. Di BW diatur hanya satu tindakan tertentu. Misalnya kalau di persidangan itu menggunakan surat kuasa khusus ini. Misalkan untuk mengajukan gugatan terhadap Mr. X. Nah, berarti hanya itu saja dia. Nggak boleh dia gugat lagi Mr. Y, Mr. A, Mr. B, Mr. C, nggak boleh. Jadi hanya satu tindakan tertentu. Atau misalkan untuk melakukan perdamaian atau melakukan rapat dengan pihak ini. Berarti kan hanya tindakan tertentu saja. Nah, bahkan sekarang kalau di pengadilan itu kan setiap orang yang menggugat pasti diwajibkan mengikuti proses mediasi oleh pengadilan. Nah, untuk mediasi ini, ketika kita mendaftarkan gugatan sudah surat kuasa. Nah, tapi khusus mediasi, hakim akan minta surat kuasa khusus untuk mediasi, ya, karena sesuai dengan ketentuan BW, ya hanya satu tindakan saja, jadi nggak bisa dicampur, ya, bukan surat kuasa sapu jagat yang campur-campur, ya. Nah, kalau di pengadilan ini hanya satu tindakan tertentu saja. Ya. Nah, ini mengenai surat kuasa khusus. Yang kedua, kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini adalah kuasa yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalkan, diwajibkan dia harus berbentuk akte otentik yang dibuat oleh notaris. Sifatnya limitatif. Ya. Kata-katanya tegas. Misalkan untuk menyatakan pengakuan, membuat perdamaian, mengucapkan sumpah, mengalihkan hak, dan lain-lain. Dan umumnya adalah akta otentik. Ya, misalkan kalau Bapak Ibu terkait dengan menjaminkan sertifikat tanah gitu ya, tanahnya ke bank, maka akan dibebankan hak tanggungan. Nah, sebelum dibebankan hak tanggungan, ada namanya surat kuasa membebankan hak tanggungan, SKMHT. Ya. SKMHT ini sifatnya adalah kuasa istimewa, dia limitatif, otentik, harus dibuat oleh PPAT, ya, tegas dia. Nah, ini jelas. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Atau surat-surat kuasa tertentu untuk menyatakan membuat perdamaian dengan pihak lawan, dia sifatnya otentik, boleh saja. Ya. Nah, ini kuasa istimewa, ya. Jadi dimungkinkan. Nah, bentuk yang berikutnya adalah surat kuasa mutlak. Ini sebenarnya nggak diatur di BW Bapak Ibu, ya. Tetapi dalam praktek diakui. Karena ada jurisprudensinya ya, tahun 87, ya. Nah, ini dimungkinkan, ya. Artinya surat kuasa ini adalah tidak dapat dicabut kembali oleh si pemberi kuasa. Nah, kalau tadi kita lihat salah satu syarat dari mengakhiri kuasa adalah dicabut secara sepihak. Nah, ini nggak boleh kalau surat kuasa ini mutlak. Ya, nggak boleh dicabut sepihak, ya. Jadi dia tidak akan pernah bisa dicabut sampai perbuatan yang dikuasakan selesai, ya. Nah, makanya hal-hal seperti ini, surat kuasa mutlak ini sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam transaksi jual beli tanah, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau orang beli kasih, bikin surat kuasa mutlak, oke, untuk menjual tanah, dia yang nawarin, dia yang jualin, dia yang terima duitnya. Tapi begitu berjalan mungkin tahun pertama oke, tapi setelah kan menjual tanah itu nggak gampang. Begitu dia udah kemana-mana, ya ternyata mungkin ada masalah dengan si penerima kuasa, dia pengen cabut nggak bisa kalau dia sudah pakai surat kuasa mutlak ini. Nah, ini berbahaya, bisa merugikan si pemberi kuasa atau si pemilik tanah. Makanya ini tidak dianjurkan atau dilarang kalau misalkan dalam transaksi jual beli tanah Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau mau jual beli tanah, ya benda tidak bergerak, itu wajib pakai surat kuasa notaril. Ya, ini akan lebih aman karena bentuknya otentik, akan lebih sangat menjamin gitu ya. Nah, jadi diwajibkan pakai surat kuasa notaril bentuknya, akte kuasa menjual atau apa, notaril sifatnya. Nah, ini surat kuasa mutlak Bapak Ibu ya, tapi hampir jarang di praktik dipakai lagi ini sebenarnya, ya. Yang keempat adalah surat kuasa pengganti atau substitusi. Nah, surat kuasa ini adalah diberikan apabila si pemberi kuasa ya
dari awal, ya, sorry ini salah nih, penerima kuasa, ya, si penerima kuasa dari awal ternyata tidak untuk melakukan kuasa, dia menerima kuasa untuk melakukan sesuatu hal, tapi ternyata di dalam perjalanan dia tidak bisa mewakili si pemberi kuasa pada saat itu, sehingga si penerima kuasa boleh mengkuasakan kembali atau dikuasakan kembali surat kuasa tersebut dengan kuasa substitusi kepada penerima kuasa substitusi yang kemudian, ya, misalkan, ya, saya misalkan menerima surat kuasa dari Pak Kamsar nih untuk menjual rumah, gitu ya, tapi kemudian bukan rumah lah, katakanlah mobil, menjual mobil, tapi ternyata pas mau ketemu dengan pembelinya, calon pembeli, saya nggak bisa hadir, gitu ya, karena saya mungkin ada kegiatan apa di luar kota. Nah, saya berikan surat kuasa misalkan kepada Pak Haikal. Kuasanya adalah kuasa substitusi, tapi bukan dari Pak Kamser, dari pemberi kuasa pertama, tapi dari saya sebagai penerima kuasa awal, saya mensubstitusikan kepada Pak Haikal. Nah, ini contoh. Artinya apa? Ya, saya tidak bisa hadir, saya substitusikan lagi, saya berikan kuasa lagi gitu, ya. Makanya disebut surat kuasa substitusi. Ya. Nah, ini dalam praktek ini mungkin terjadi. Nah, di pengadilan juga ini digunakan, Bapak Ibu, surat kuasa substitusi. Misalkan dalam menangani suatu perkara, kemudian ada lawyernya, katakan lawyernya 2 orang. Tapi ternyata 2 orang ini pada hari yang sama dia ada sidang di tempat yang berbeda, sehingga nggak bisa. Padahal agenda itu, misalkan agenda persidangan pada saat itu, misalkan katakanlah agenda sidang pertama atau agenda apapun juga. Sehingga dia memberikan surat kuasa pengganti kepada orang lain. Ya, ini dimungkinkan, masih dianggap sah ini. Tapi ada catatannya, Bapak Ibu. Ini bisa dianggap sah apabila si pemberi kuasa awal, atau kita bilang prinsipalnya, ya, kliennya itu menyetujui. Ini kuncinya. Harus menyetujui. Kenapa? Di dalam surat kuasa awal, tadi misalkan Pak Kamsar kasih kuasa ke saya sebagai lawyer. Tapi ada dalam surat kuasa saya dengan Pak Kamsar harus ditulis kami diberikan kewenangan untuk memberikan kuasa substitusi kepada orang lain. Nah, kalau Pak Kamsar setujui, maka bisalah kami menerbitkan surat kuasa pengganti atau substitusi tersebut. Tapi kalau Pak Kamsar tidak menyetujuinya, maka saya nggak boleh menerbitkan atau membuat surat kuasa pengganti substitusi ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini suka timbul masalah di dalam praktek Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ketika dia memberikan surat kuasa substitusi, tapi ternyata si prinsipalnya tidak setuju, ya, si pemberi kuasa awal nggak setuju, ya dari awal tidak pernah diberikan persetujuan, ya, jadi tidak boleh diberikan, tidak sah, ya. Malah saya punya kejadian lucu nih, Bapak Ibu, pengalaman waktu saya bersidang, ya, pihak lawan waktu itu sudah berapa kali sidang hadir nih penerima kuasa yang pertama, tetapi di sidang-sidang kemudian hadirnya penerima kuasa pengganti atau substitusi. Ya. Yang lebih lucu lagi, pada saat sidang tersebut, penerima kuasa substitusi hadir, ditambah penerima kuasa yang pertama. Padahal, kalau penerima kuasa substitusi, artinya si penerima kuasa pertama itu tidak bisa hadir, berhalangan sehingga digantikan atau disubstitusikan dengan orang lain. Tapi nyata-nyata waktu itu hadir. Ya, dua-duanya hadir, jadi lucu. Ya. Yang tidak bisa hadir, katanya nggak bisa hadir, terus kasih surat kuasa justru nongol di pengadilan, ya kan? Nah, kalau dia nongol otomatis nggak perlu lagi pakai kuasa substitusi harusnya, ya. Tapi ini terjadi, ada nongol gitu ya. Akhirnya terjadi perdebatan. Udah gitu lucunya surat kuasa substitusinya tapi tidak ditandatangani, ya. Nah, ini bicara syarat formil. Nah, Bapak Ibu kalau dalam hukum perdata, ya, apalagi hukum acara perdata, syarat formil itu sangat ketat diberlakukan. Artinya betul-betul diperhatikan. Ketika ada surat kuasa tapi nggak ada tanda tangannya kan, ya dianggap nggak sah lah. Cuma draft doang. Atau misalkan katakanlah ada 5 orang penerima kuasa. Tetapi dari 5 itu ada 1 orang yang tidak tanda tangan. Berarti satu orang yang tidak tanda tangan di surat kuasa, berarti dia tidak sah menerima kuasa tersebut. Hanya 4 orang yang sudah tanda tangan. Ya, nah ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah dikirimkan somasi waktu saya di developer. Tapi lucunya mengirimkan somasi ini mengirimkan lampiran surat kuasanya. Tapi surat kuasanya, tapi yang tanda tangan suratnya justru tidak ada namanya di surat kuasa.
Nah, kan ngaco ini. Ya. Jadi kantornya iya diberikan kuasa, tapi dia kan sebagai tim nggak masuk sebagai timnya di situ, penerima kuasanya. Tapi dia tanda tangan suratnya di situ. Nah, ini ngaco nih. Nah, ini bicara formalitas. Ya, itu makanya dianggap tidak sah suratnya tersebut. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi bahkan kadang-kadang persoalan surat kuasa ini bisa ditangkis berkali-kali nih, ya. Misalkan tadi saya kasih contoh tadi kan, ketika ada surat kuasa substitusi tapi ternyata misalkan prinsipalnya tidak menyetujui atau tidak pernah memberikan surat persetujuan substitusi. Ya, nah ini bisa kita tangkis ini. Berarti yang hadir di persidangan tidak sah. Gitu ya. Dan macam-macam. Ya, kalau hukum acara itu banyak kali celahnya kita cari ya untuk diberikan eksepsi. Izin bertanya Pak Lona. Silakan Pak Kamsar. Mundur 1 atau 2 slide kali Pak, ke belakang. Soal surat kuasa mutlak ini Pak. Ini saya juga beberapa kali menemukan ini dalam hal properti ya. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kan ini kan hal yang dilarang tapi biasa dalam praktek gitu kan. Betul Pak. Kalau ternyata ada ketegangan atau konflik lah si penerima kuasa mutlak ini, jadi seolah-olah melebihi yang punya malah kan, karena dia nggak mau melepaskan hak yang sudah dia terima. Betul. Sehingga mengalami kesulitan kepada yang punya kan gitu. Ketika sudah ada calon pembeli yang bagus, malah jadi soal gitu kan. Iya, betul Pak. Kalau jadi terjadi konflik seperti itu, bagaimana cara penyelesaiannya Pak? Oke Pak, baik. Nah makanya Pak, kalau misalkan ini terjadi konflik, makanya ya balik lagi Pak. Karena ini sudah dilarang dalam khususnya dalam transaksi jual beli tanah ya, maka dianggap ya surat kuasa mutlak itu tidak dapat diberlakukan secara formal, gitu Pak. Dan nanti Bapak mungkin bisa searching nih Pak putusan Mahkamah Agungnya ya, di praktek diakui Pak, tapi ini jadi persoalan. Sama kayak misalkan begini Pak, saya ada nemuin ini kemarin saya penelitian juga. Ada orang meminjamkan uang, katakanlah A meminjamkan uang kepada si B. B memberikan jaminan dong, ya kan? Saya akan bayar dalam waktu range sekian bulan. Oke, saya berikan jaminan, misalkan rumah. Tapi bukan rumahnya dia, tapi rumahnya si C. Ya, nah ini kan sering terjadi Bapak Ibu ya. Karena si C ini juga biasanya kebagian juga kan uang pinjaman itu. Nah, kemudian ternyata ada surat kuasa ya dari C si pemilik kolateralnya ini, pemilik jaminannya ini memberikan kuasa kepada si A ya, si kreditor ini untuk menjual rumah itu kalau misalkan rumah itu ternyata tidak bisa dilunasi hutangnya. Nah, kemudian bahkan boleh menjual kepada dirinya sendiri. Dan terjadilah wan prestasi itu. Terjadi wan prestasi itu, lalu kemudian terjadilah jual beli itu. Si kreditor akhirnya karena dengan kuasa si pemilik rumah dia menjual ke dirinya sendiri. Waktu itu hutangnya saya lupa berapa ya, 600 jutaan kalau tidak salah. Rumah itu kan rumahnya daerah Kemang, itu di atas 1 M udah pasti. Nah kemudian itu dijual ke dirinya sendiri dan dianggap hutang itu sebagai pembayarnya, pinjaman itu sebagai uang belinya, ya. Dan terbitlah sertifikat dan segala macam. Nah ini jadi timbul persoalan, ya. Sebenarnya itu dilarang dalam undang-undang, dalam praktek dilarang. Kenapa? Itu yang disebut dengan jual beli terselubung. Nah ini nggak boleh ada jurisprudensinya, ya. Nah tetapi waktu itu sudah berjalan berwaktu-waktu, akhirnya begitu mau dieksekusi, baru nih kalang kabut yang punya rumah si C ini. Mulailah dia mengajukan perlawanan eksekusi, mulailah macam-macam lah dia buat gugatannya, ya. Ya tetapi ya karena dua-dua secara prosedur salah, ya. Tapi akhirnya berdamai sih. Nah maksud saya adalah yang termasuk yang dalam praktik adalah jual beli terselubung ini, ya. Kita minjamin uang ke orang atau orang minjamin uang ke kita pakai jaminan, terus jaminannya otomatis sebagai pembayaran. Oh nggak bisa. Harus dijual dulu, baru dibayar utangnya, kalau ada sisa baru kembalikan ke pemilik. Prosedurnya kayak gitu, kayak bank. Ya, meskipun di bank sendiri kadang-kadang jualnya ngepas gitu ya. Artinya nggak ada lagi lebihnya buat si kreditor. Harusnya begitu prosedur yang sah. Ya. Nah, makanya jual beli terselubung itu sangat dilarang dalam transaksi jual beli tanah. Termasuk kuasa mutlak, Pak. Jadi kalaupun itu terjadi, pasti kalau digugat, pasti dikalahkan itu kuasa mutlak itu. Karena dalam jual beli tanah ya, karena nggak boleh.
Begitu, Jadi Pak. dalam praktek sebetulnya kita bisa cuekin aja Pak ya, kalau Bisa bandel aja, ya. Pak. Tapi kalau masuk ke pengadilan, ya bisa dikalahkan, Pak, ibaratnya gitu. Kalau masuk ke kalau timbul sengketa gitu kan, kalau nggak timbul sengketa sih nggak ada masalah biasanya. Gitu sih, Pak. Ya, artinya nggak perlu takut Pak ya memberikan kuasa itu, karena sebetulnya tidak, ya artinya sebetulnya kan dilarang gitu. Ya, tapi kalau misalkan jual beli tanah, Pak, harus pakai kuasanya lewat notaril, Pak, biasanya. Dan notaril pasti udah dikunci tuh formatnya. Nggak bisa kuasa mutlak, tapi kuasa biasa. Kuasa akte kuasa menjual. Ya. Kalau di pinggiran itu kan Pak nggak ada pakai notaris. Ya, Pak. Kalau yang dibuat tangan kadang-kadang kan cuma dari mulut ke mulut aja, Pak. Saya Iya. nawarin punya si ini karena disuruh gitu kan. Nanti Atau langsung main tanda tangan aja di atas meterai gitu, nggak dia baca. Iya betul, Pak. Ada juga, betul. Kadang-kadang penerima kuasa ini kalau nggak ngerti si yang punya tanah ya bermain di sini mereka, gitu kan? Padahal dia nggak tahu baca tulis padahal. Nah, itu pernah terjadi juga tuh, Pak. Kalau nggak tahu baca tulis kok bisa tanda tangan surat kuasa? Berarti dia tidak tahu apa yang dia tanda tanganin. Iya, Nah, Pak. itu sering terjadi dalam praktek. Betul, Pak. Kalau di daerah itu biasa. Makasih Pak Lona. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Oh, ada satu lagi, kuasa perantara. Nah, ini saya lupa nih. Kuasa perantara ini Bapak Ibu adalah surat kuasa yang sifatnya menunjuk kepada penerima kuasa sebagai perantara, ya, dari si pemberi kuasa. Nah, ini umum, lazim dalam dunia praktek bisnis, ya, yang disebut dengan perwakilan, agen, ya, ATPM gitu ya. Hampir-hampir mirip prinsipnya, ya. Nah, tapi ini agen yang lebih pas sih biasanya ya. Nah, misalnya penjualan dalam hal pemasaran dia pakai orang ketiga untuk memasarkan, ya. Nah, ini dalam praktek udah biasa ini, ya, di hukum dagang juga diatur. Makanya nih dasarnya adalah pasal 62 WFPK ya. Wetboek van Koophandel, hukum dagang, KUHD, ya, Bapak Ibu. Nah, ini mengenai surat kuasa, Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut ke bagian gugatan ya, Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang mau bertanya soal kuasa, Bapak Ibu? Saya lanjut dulu kalau gitu ya. Ke materi berikutnya tentang gugatan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara gugatan, ya, itu adalah di mana setiap orang, ya, subjek hukum, baik badan hukum maupun orang perorangan, ya, yang dalam sehari-harinya mereka pasti sangat mungkin timbul konflik, sangat mungkin timbul sengketa keperdataan, karena hak-haknya dilanggar dalam praktek, ya kan? Nah, sebagaimana kita belajar di awal bahwa ada namanya main hakim sendiri atau Ehrenrichting, ya. Ehrenrichting ini adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh cara-cara masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik sengketa keperdataannya. Nah, atau solusinya melalui mekanismenya melalui gugatan perdata sesuai hukum acara. Ya. Jadi negara hadir dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili, mengatur dan memutuskan sengketa yang terjadi para pihak melalui mekanisme gugatan perdata ke pengadilan. Ya. Jadi kehadiran negara untuk memberikan solusi atas sengketa perdata melalui gugatan perdata, ya, Burgerlijke ya. Nah, gugatan perdata ini diatur dalam HIR, ya, HIR di pasal 118, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ya. Cuma di sana mungkin terjemahannya kalau Bapak punya baca, saya lupa tuh, R. Susilo ya kalau tidak salah, bukan Susilo. Karangan terjemahannya HIR itu digunakan istilah masih kata-kata tuntutan, bukan gugatan. Jadi menggunakan tuntutan ya, karena terjemahan langsung dari bahasa Belanda. Nah, gugatan yang diatur dalam HIR ini, Bapak Ibu, bisa lisan ataupun tertulis. Ya. Nah, ini saya masukkan pasal-pasal di HIR dan RBG yang prinsipnya sama, tapi hanya beda pemberlakuannya aja ya. Kalau HIR berlaku di Pulau Jawa dan Madura, RBG berlaku di luar atau selain Pulau Jawa dan Madura. Nah, mengenai pihaknya, yang mengajukan penggugatan disebut penggugat, yang digugat disebut tergugat. Jadi boleh lebih dari satu, Bapak Ibu. Misalkan
Penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, sampai berapapun boleh. Tergugat juga demikian. Ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Jadi boleh lebih dari 1. Ya, sangat dimungkinkan. Nah, ini bicara tentang penamaan pihak. Format gugatan secara general, secara umum, bisa terbagi demikian, Bapak Ibu. Ya, jadi pertama, gugatan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Bukan kepada hakim A di tempat, hakim B di tempat, karena kita kenal. Bukan. Tapi secara institusi diajukan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini CQ yang memimpin adalah ketua pengadilan. Ya. Lalu ada diberikan tanggal, ya, ditandatangani oleh penggugat, sudah pasti. Ya. Lalu ada mencantumkan identitas para pihak. Siapa identitas penggugatnya, siapa identitas tergugatnya. Ya, termasuk alamat dan seterusnya. Lalu ada posita. Posita ini adalah dasar dari diajukannya gugatan. Ya. Jadi ceritanya lah, kronologisnya lah, ya, semua ada dalam bagian posita ini. Lalu bagian yang terakhir adalah bagian petitum atau hal-hal yang dimintakan atau hal-hal yang dituntut di dalam suatu gugatan. Nah, ini struktur yang paling sederhana atau secara umum. Nah, kita akan lihat satu-satu, Bapak Ibu. Gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, Bapak Ibu, ketua pengadilan ini adalah pejabat. Artinya dia yang mengepalai suatu lembaga pengadilan negeri. Ya, jadi memang harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ya, tapi kita harus perhatikan, Bapak Ibu, ada jurisdiksinya. Ya, misalkan memperhatikan di mana tergugat beralamat atau berdomisili hukum. Ya. Nah, ini di 118 ayat 1 diatur bahwa gugatan diajukan di mana ke pengadilan negeri di mana menaungi atau dalam jurisdiksi alamatnya si tergugat. Kalau tergugat tinggalnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, maka gugatannya harus ditujukan kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kalau dia tinggal di Maijen Setoyo, Cawang, Jakarta Timur, maka gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau dia tinggal di Bandung, gimana? Dia gugat di Bandung. Ya, sesuai dengan alamatnya. Bagaimana kalau ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, yang alamatnya ternyata beda-beda. 1 di Jakarta Timur, 1 Jakarta Barat, 1 mungkin di Solo. Ya, bagaimana? Nah, di 118 ayat 2 memungkinkan bahwa kita boleh memilih salah satu dari alamat domisili tergugat. Katakanlah ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, ada di Solo. Oh iya, karena saya dekat di Solo, saya mau gugat di Pengadilan Negeri Solo aja. Terhadap tergugat salah satunya ada di Solo. Dibolehkan. Ya. Jadi salah satu alamat tergugat saja dibolehkan. Nah, ini kita harus perhatikan, Bapak Ibu, jangan sampai ini terlupakan. Ini penting. Ya. Karena kalau dia tinggalnya di Bekasi tapi kita gugatnya di Jakarta, ya salah kamar nih nanti, ya. Jadinya nanti gugatannya dieksepsi nanti, ya. Ditolak nanti. Bukan ditolak, tapi dinyatakan NO, tidak dapat diterima karena pengadilan negeri yang memeriksa tidak berwenang. Nah, selain itu, kalau misalkan tergugat ternyata dia terakhir tinggal di Bekasi, tapi sekarang nggak tahu lagi di mana dia, tapi dia masih punya utang sama saya. Nah, gimana cara gugatnya? Maka patokannya atau tolak ukurnya adalah di mana dia domisili terakhir. Ya, apakah di Bekasi? Ya, berarti di Pengadilan Negeri Bekasi. Atau dimungkinkan saja digugat di pengadilan negeri di mana penggugat berada. Ya, ini dibolehkan kalau dengan syarat tergugat sudah tidak diketahui lagi. Ya, ini di 118 ayat 3 HIR diaturnya. Nah, misalkan menggugat benda tidak bergerak, katakanlah soal tanah. Nah, ini bagaimana? Ya, maka gugatannya bukan diajukan di tempat tinggal tergugat. Katakanlah tergugat di Bekasi, tapi tanahnya di Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Ya, kita tinggal di Bogor. Kita gugat kemana nih? Ke Jakarta Barat, tempat alamat tergugat? Bukan, tapi di mana barang bergerak itu berada. Kalau di Jakarta Pusat, berarti gugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi
khusus gugatan terkait barang tidak bergerak. Ya. Nah, ini diajukan ke pengadilan di mana barang tidak bergerak itu berada. Nah, atau misalkan dalam perjanjian Bapak Ibu ini paling sering nih, yang poin E. Misalkan kita buat perjanjian, lalu dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kita sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini. Boleh. Nanti gugatannya di mana? Biarpun tergugat misalkan perusahaan beralamat di Bandung, tergugat di mana, ya. Tapi kalau sudah disepakati, ya domisili hukumnya adalah di pengadilan negeri mana, nah itulah yang digugat. Ya, dimungkinkan saja, gitu ya. Nah, jadi boleh, jadi tidak dibatasi, ya. Karena ini biasanya terkait dengan kesepakatan. Balik lagi ke hukum perdata material, ya, kesepakatan. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ternyata gugatan yang kita sudah daftarkan keliru, ya, nah, konsekuensinya adalah gugatan bisa dinyatakan NO, need on fund verklaard, tidak dapat diterima. Ya, ada konsekuensi hukumnya dengan dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau gugatan ditolak, ada perbedaan antara gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau gugatan diterima atau dikabulkan, berarti gugatan tersebut sudah diperiksa isi-isinya dan dikabulkan. Disetujui oleh hakim segala tuntutannya. Tapi kalau gugatan dinyatakan ditolak, berarti sudah diperiksa isi-isinya, tetapi ditolak, tidak disetujui oleh pengadilan. Nah, kalau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atau NO, artinya gugatan tersebut belum diperiksa isi-isinya atau pokok-pokok perkaranya, tapi begitu dilihat syarat formilnya, udah nggak benar ini, dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal belum periksa isi perkaranya atau belum periksa isi gugatannya. Nah, maka itu disebut NO. Kalau gugatan dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya adalah dia tidak bisa digugat lagi. Gugatan ditolak juga tidak bisa digugat lagi. Tapi kalau Tetapi kalau misalkan dinyatakan tidak dapat diterima, masih boleh digugat lagi. Kenapa? Ya karena pokok perkaranya belum diperiksa. Katakanlah dia alamat tergugatnya ada di Jakarta Barat. Tapi dia menggugat di Jakarta Pusat. Kenapa? Kebetulan saya tinggal di daerah Menteng. Lebih gampang, lebih dekat ke pengadilan Jakarta Pusat di Bungur. Gitu. Begitu diajukan gugatan, lalu ditangkis atau dieksepsi oleh pihak lawan, dibilang pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Yang berwenang adalah PN Jakarta Barat. Lalu dikabulkan dan dinyatakan gugatannya NO, maka gugatan yang sama persis kita daftarkan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat boleh, karena itu putusannya tidak dapat diterima, ya, bukan ditolak, apalagi dikabulkan. Nah, ya, karena terkait dengan kompetensi, ya, kompetensi relatif misalkan, ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa penting kita dalam hukum perdata kita memahami kemana gugatan itu harus diajukan. Ya, jadi prinsipnya adalah gugatan diajukan kepada di mana tergugat berada. Kalau tergugatnya lebih dari satu, maka pilih salah satu. Kalau gugatan, boleh bertanya, Pak? Oh ya, silakan Pak Yosep. Pak, kalau alamatnya tidak jelas, Pak, yang tergugatnya gimana, Pak ya? Nah, kalau alamatnya tidak jelas, paling bisa dipakai adalah, nah ini Pak, poin C nih Pak. Ya, alamatnya dipakai domisili terakhir, Pak. Misalkan Bapak tahunya dia tinggal di kos-kosan tanggal di daerah sini sekian-sekian alamatnya. Ya pakai itu aja, Pak. Bisa. Atau di mana domisili penggugat. Begitu, Pak. Oke, Pak Rona, terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bicara tentang barang tidak bergerak, gedung, rumah, tanah, nah maka gugatan diajukan di mana barang itu berada. Ya, kalau barang bergerak gimana? Ya bebas. Barang bergerak bebas. Kembali lagi kepada poin ABC tadi. Apakah di alamat tergugat atau kalau dia lebih dari satu maka salah satunya dipilih.
Kalau dia tidak diketahui lagi atau tidak jelas di mana alamatnya, ya domisili terakhir, gitu ya. Nah, saya pernah menggugat orang, tapi kita cuma tahu alamat kantornya. Ya udah kita gugat sesuai alamat kantornya. Artinya apa? Konsesi apa? Dia udah pindah kantor, dia udah resign. Memang, tapi secara formil, ingat, secara formil itu terpenuhi syaratnya. Ya kan? Nggak masalah dia nggak tahu. Ya paling disuruh pengadilan pasang iklan di koran supaya dianggap diketahui secara khalayak umum dengan diiklankan di koran nasional se-Indonesia. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus ingat gitu ya. Atau kalau ada misalkan di perjanjian, oh, perjanjiannya ternyata miliknya di PN Ambon. Oke, Pengadilan Negeri Ambon. Tapi kami semua di Jakarta. Ya, kalau udah disepakati di PN Ambon mau tak mau, kita harus ke Pengadilan Negeri Ambon. Kenapa dulu ditandatanganinya di situ? Disepakatinya di PN Ambon. Begitu ya contoh ya. Nah, ini ya tentang pengajuan gugatan Bapak Ibu. Oke. Nah, gugatan diberikan tanggal. Nah, ini sebenarnya fakultatif Bapak Ibu, bukan imperatif maksa, ya. Dia juga bukan sebagai syarat mutlak dari suatu gugatan. Tetapi kalau tanggal tidak dicantumkan, bisa-bisa dieksepsi dan dinyatakan gugatannya batal atau cacat secara formil. Ya. Makanya untuk amannya biasa tetap cantumkan tanggalnya. Dan juga demi kepastian hukum ada tanggalnya. Ya. Tapi bisa jadi suatu gugatan ketika kita tulis katakanlah tanggal 3 Oktober. Udah di print nih, udah tanda tangan. Tapi baru mau daftar besok pagi, tanggal 4. Boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Nanti ketika diregister, didaftarkan, itu ada stempel dari pengadilan yang menulis bahwa terdaftarnya di tanggal 4. Loh, kok beda? Nggak masalah, Pak? Ya nggak masalah. Ya, tidak ada masalah. Gitu ya. Makanya disebut pemberian tanggal di gugatan tidak merupakan syarat. Tapi kadang-kadang bisa dieksepsi juga kalau nggak ada tanggal. Ya. Nah, karena tanggal yang dipakai biasanya juga adalah tanggal pendaftaran. Ya. Karena diberikan nomor dan diberikan tanggal oleh Kepanitraan Perdata di Pengadilan Negeri. Nah, ini terkait dengan masalah tanggal. Nah, tanda tangan ini wajib Bapak Ibu. Ya. Jadi diatur bahwa suatu gugatan harus dibubuhkan tanda tangan si penggugat. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa si penggugat ini memang sebenarnya dia yang memang berkehendak untuk menggugat si pihak tergugat ini. Ya. Siapa penggugat di sini? Apakah lawyernya atau orangnya? Maksudnya si kliennya, si prinsipalnya. Dua-duanya bisa. Salah satunya bisa. Tapi kalau dia sudah pakai lawyer, biasanya pakai surat kuasa karena surat kuasa khusus tadi, maka si lawyer atau si advokat boleh menandatangani surat gugatan dan didaftarkan ke pengadilan. Boleh saja. Ya. Nah, jadi boleh dua-duanya. Maka kalau dalam perkara permohonan kepailitan dan PKPU itu harus dua. Si prinsipalnya tanda tangan, si lawyernya tanda tangan. Ya, karena undang-undangnya bilang begitu. Jadi pendaftaran permohonan kepailitan atau PKPU itu harus ada tanda tangan prinsipal dan lawyer. Kalau prinsipal doang boleh nggak? Nggak boleh. Harus didampingin lawyer. Lawyer harus tanda tangan di situ. Jadi harus pakai lawyer. Lawyernya doang boleh nggak? Nggak boleh. Harus ada prinsipalnya juga. Nah itu lex spesialis ya. Tapi secara perdata pada umumnya adalah salah satu bisa. Ya. Tapi kalau disuruh pakai lawyer ya atau pakai kuasa hukum ya pakai kuasa hukum aja tanda tangan, nggak usah dia langsung. Nah, persoalannya, bagaimana kalau dia nggak bisa baca tulis, apalagi nggak bisa tanda tangan? Nah, biasanya diberikan cap jempol dan dilegalisir cap jempol itu bahwa betul itu yang tanda tangan adalah si prinsipal penggugat. Ya, legalisirnya bisa camat, bisa hakim, bisa panitera. Ya, nah, ini biasanya untuk orang-orang yang tidak bisa membaca atau orang yang sudah sepuh nih biasanya. Nah, keempat, mengenai identitas para pihak. Identitas para pihak, Bapak Ibu, ini harus jelas sejelas-jelasnya. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan alamatnya di mana, namanya siapa? Misalkan, oh Pak Haikal, Bapak Pak Haikal pakai HAI,
Tapi di gugatan ditulisnya pakai HAY, misalkan begitu. Contoh ya Pak. Nah, kalau begitu digugat ternyata ini orang yang berbeda. Ada juga yang namanya pakai Pak Haikal, yang kebetulan namanya sama, Pak Haikal Pasha, tapi yang satu pakai I, satu pakai Y, pakai Y. Nah ini kan menjadi error in persona. Ya, ini persoalan huruf salah ketik doang ini. Ya, makanya ini fatal ini. Ya, makanya gugatan itu identitasnya harus jelas sejelas-jelasnya. Kayak kemarin ada kami mengajukan gugatan suatu perusahaan beda antara huruf E sama A. Ya. Misalkan katakanlah namanya Santoso sama Santosa. Ya kan? Nah, ini persoalan ini aja ditolak gugatannya, dinyatakan NO. Kenapa? Karena tidak jelas dianggapnya hakim. Makanya identitas itu harus jelas, lengkap. Ya, kalau bisa sesuai KTP-nya, alamatnya ya, supaya tidak bisa ditolak oleh hakim. Ya, karena memenuhi syarat formil. Kalau orang perorangan ya pakai nomor induk kependudukannya, nomor KTP, alamat pekerjaannya, ya. Status kawinnya nggak usah, nggak perlu Bapak Ibu ya. Itu kalau khusus pidana aja mungkin kalau ya, karena perdata personal. Kalau perusahaan bagaimana? Ya nama perusahaannya, PT-nya, CV-nya, alamat lengkapnya, ya itu harus detail. Alamat kantor karena ada alamat domisili, ya kan surat keterangan domisili, ada alamat TDP kadang-kadang ya. TDP sama domisili kadang-kadang beda kan, ya kan? Itu fakta itu. Cuma yang dipakai adalah alamat domisili terakhir, ya surat keterangan domisili dari kelurahan, ya. Nah itu yang dipakai. Nah kalau tidak disebutkan tadi ya, bisa dianggap gugatan cacat formil ini. Yang tadi saya bilang, saya pengalaman antara Santosa atau Santoso dengan Santosa itu kan berbeda nama orang. Ya. Nah, efeknya berbeda. Jauh sekali. Ya, bisa cacat formil dianggap tidak sah. Nah, ini pengalaman saya juga pernah kayak gitu. Ya, jadi identitasnya harus clear. Nah, kalau masalah alamat tadi sudah dijelaskan di 118 tadi ya. Kalau alamatnya tidak jelas, maka dipakai alamat terakhir. Ya, tempat tinggal terakhir. Paling ditambahkan misalkan yang terakhir beralamat yang diketahui terakhir beralamat di sini, tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, itu suka kalimat-kalimat kayak gitu biasa hakim udah ngerti tuh. Ya udah kalau udah nggak diketahui ya paling pasang iklan koran. Jadi diumumkan di halayak ramai melalui media nasional. Ya, koran-koran yang seluruh Indonesia. Ya, supaya memenuhi syarat formil bahwa sudah disampaikan ke seluruh Indonesia dipanggil panggilan sidangnya tapi nggak ada yang datang. Gitu ya, dianggap dia sudah mengetahui tapi dia nggak datang. Nah, ini dia bicara tentang identitas. Nah, bagian yang terpenting juga salah satunya adalah posita gugatan atau dikenal nama fundamentum petendi. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagian fundamentum petendi ini adalah penting, ya. Kenapa penting? Ya, karena ini adalah dalil-dalil, peristiwa, fakta-fakta hukum yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa gugatan ini diajukan oleh si penggugat. Ya, kenapa dia mau menggugat si Y? Oh, karena ini utang piutang, dia minjem duit nggak bayar. Oh, karena ini minjem barang tapi nggak dikembalikan. Bahkan katanya udah dijual ke orang. Udah saya minta ganti duit. Nah, ini disebutkan dalam bagian posita gugatan. Nah, posita gugatan atau fundamentum petendi ini ada dua teori yang dikenal. Pertama teori substansi. Di teori substansi ini gugatan harus dijelaskan fakta-fakta yang terjadi sebelum terjadinya peristiwa hukum atau sebelum terjadinya penyebab suatu peristiwa hukum. Ya. Jadi nggak cukup hanya menjelaskan peristiwa hukumnya saja. Nah, di sini misalkan katakanlah pinjam meminjam. Oh iya, ya nggak cukup kita bilang si A minjam duit dari saya sebesar sekian rupiah tanggal sekian dan sampai saat ini belum dibayar. Nah, kalau substansi teori nggak jelaskan begitu. Si A butuh duit, anaknya sakit, terpaksa saya kasih karena saya kasihan. Kemudian udah saya transfer, kemarin macet, ya macet akhirnya saya pakai m-banking saja biar lebih cepat karena buru-buru dan seterusnya. Nah itu substansi teori. Artinya apa?
ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya peristiwa hukum, itu dijelaskan. Kenapa sampai terjadinya peristiwa hukum? Ada peristiwa latar belakangnya. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini menurut substansi teori harus ada. Jadi tidak cukup sampai ke substansi hukumnya, peristiwa hukumnya saja. Tapi peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa hukum harus dijelaskan. Ya. Nah, ini substansi teori, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menggugat, misalkan, oh ya, saya menggugat dia karena kami sudah mengerjakan pekerjaan kami membersihkan kapal tanker, tetapi tidak dibayar, gitu ya. Nah, itu udah peristiwa hukum. Peristiwa non hukumnya apa? Ya jelaskan bagaimana ceritanya sampai dia bisa ditunjuk menjadi katakanlah vendor untuk cuci kapal tanker. Kapal tanker juga ada cuciannya ya Bapak Ibu ya, ada tukang cucinya khususnya. Ya, nah ini substansi teori. Nah, teori yang keduanya individualist ring teori. Nah, dalam teori yang kedua ini, ya di suatu gugatan harus diperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan hak. Nah, dalam teori ini berpandangan nggak perlu lagi tuh cerita-cerita bumbu-bumbu drama-drama yang sebelum terjadinya peristiwa hukum. Langsung aja cerita, oh tanggal sekian A dan B melakukan perjanjian. Isinya ini. Sampai sekarang belum dibayar, sekian. Nah udah, itu individualist ring teori. Ya, nah makanya Bapak Ibu di dalam perkembangan sejarah hukum acara, ya cerita-cerita atau bumbu-bumbu tadi dalam teori substansi sudah ditinggalkan. Jadi yang lebih dipakai adalah teori individualist ring teori ini. Ya, jadi langsung to the point. Ya, di mana peristiwa hukum? Di mana terjadinya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat? Ya harus jelasin dong. Kalau misalkan kita bilang, oh saya mau nagih utang nih, dia segini-gini. Tapi kalau kita tidak menjelaskan kapan dia pinjam duitnya, kapan si penggugat transfer uangnya, di mana perjanjiannya, mana buktinya, ya nggak bisa. Ya harus jelas bagaimana dia menceritakan hubungan hukum. Nggak perlu diceritakan, ya kebetulan ini tergugat ini adalah mantu saya, masih ada hubungan saudara dengan istri saya, begini Bu. Nah itu udah nggak bakal dipertimbangkan tuh. Hanya panjang-panjangin halaman gugatan aja itu. Ya. Gugatan itu kalau dia tebal-tebal, nah berarti kan argumentasinya jelas. Artinya mungkin padat ya. Tapi kalau dibuka isinya cuma bumbu-bumbu cerita kayak gitu ya ngapain. Itu bukan fakta hukum, tapi fakta aja. Ya, fakta yang non hukum yang biasanya tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ya. Kalau pidana iya. Ya Bapak Ibu, kalau pidana diceritakan. Oh iya, ini teman kerjanya ya, karena dia semakin dekat akhirnya selingkuh, terus ketahuan sama suaminya, kemudian dibunuh si pelakunya segala macam. Nah, ini bicara motif. Pidana perlu mencari kebenaran material itu. Kenapa sampai terjadinya peristiwa pembunuhan ini? Kenapa misalkan si korban ditusuk berkali-kali karena dendam kesumat? Oh, rupanya ada peristiwa sebelumnya. Nah, kalau hukum acara pidana perlu Bapak Ibu dibuktikan itu. Ya. Tapi kalau acara perdata udah nggak perlu. Langsung to the point saja. Ya. Jadi dipakai individualist ring teori. Ya. Kira-kira dapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Saya berusaha sederhana aja menjelaskannya. Nanti kalau Bapak Ibu mau detailnya bisa baca dari buku-buku ya. Nah, ini tentang teori individualist ring teori. Nah, kedua teori ini Bapak Ibu dalam praktek ya. Dalam praktek. Maaf. Di dalam praktek ya sudah tidak ada dibilang oh ini teori substansi, ini teori individualist ring. Udah nggak pakai di situ, langsung aja dijelaskan fakta hukumnya. Ya, jadi tidak persoalan lagi sih sebenarnya. Tapi secara normatif, secara teori hukum ya yang dipakai adalah individualist ring teori, teori yang langsung menjelaskan hubungan hukum. Ya. Nah, di dalam posita ada yang namanya dasar hukum atau rechtelijke gronden. Ada juga dasar fakta, feitelijke gronden. Ada dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ada dasar hukumnya, ada dasar-dasar faktanya. Nah, terkait dengan teori tadi sebenarnya. Nah, dasar hukum, ya, ini bicara uraian, dalil, penjelasan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Ya. Jadi di sini dia menjelaskan
hubungan hukum yang tadi. Misalkan antara penggugat dengan objek sengketa, apa ya hubungan hukumnya? Katakanlah dia menggugat tanah. Ini penyerobotan tanah, ini perbuatan melawan hukum. Dia harus keluar. Oke, jelaskan dulu dong antara si penggugat dengan tanah tersebut apa hubungannya, kedudukannya, persona standi in judicio. Ya, oh saya pemilik tanahnya berdasarkan sertifikat tanah begini, ahli waris begini. Ya jelas, itu dasar hukum. Artinya dia memang berwenang, dia punya kedudukan hukum, ya, persona standi in judicio, untuk menggugat. Kenapa? Dia yang punya. Ya, nah dia harus buktikan itu. Oh, kalau itu dia yang punya. Ya. Kemudian misalkan penggugat dan tergugat dalam kaitan dengan objek sengketa. Nah, dijelaskan ini tanah saya, ini sertifikat saya. Tapi tiba-tiba saya nggak nengok 2 tahun, udah ada tuh bangun gubuk di situ. Udah ditegur. Tahun depan udah jadi bangunan permanen di situ. Nah, ini jadi persoalan. Dia nggak bisa membuktikan, dia nguasain tanah sepihak tanpa izin saya. Nah, ini yang diceritakan. Nggak perlu lagi cerita, oh tanah ini warisan orang tua saya, dulu orang tua saya bertani di sini, jadi ini warisan sejarah, punya nilai historinya. Nggak perlu. Langsung hubungan hukumnya saja. Ya. Tapi bukan berarti ini tidak mengabaikan peristiwa pasal-pasal. Enggak, tetap harus disebutkan bahwa dia ada namanya dasar-dasar hukum. Ya. Nah ini, jadi menjelaskan hal ini penting Bapak Ibu. Kalau dalam suatu gugatan tidak dijelaskan hal ini, atau setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan ini tidak bisa dibuktikan, ya otomatis gugatannya ditolak atau dianggap kabur, obscure libel, gitu ya. Nah, karena sering terjadi juga si A dengan si B menggugat sengketa kepemilikan tanah, masuklah pihak ketiga yang mengklaim, loh, kok kalian berdua berantem? Saya yang punya tanahnya, ini surat aslinya. Itu sering terjadi Bapak Ibu kalau sengketa-sengketa tanah. Nah, ini hubungan hukum ini yang harus diramu, dibentuk argumentasi hukum yang baik di dalam gugatan sebagai bagian dari Rechtsgründe. Ya. Yang kedua adalah dasar fakta, Rechtsgründe. Dia adalah fakta atau peristiwa yang mendahului peristiwa hukum, menjelaskan duduk perkaranya. Ya, menjelaskan fakta yang terkait dengan dasar hukum, yang ada kaitannya saja. Ya, kalau yang tidak ada relevansinya dengan fakta hukumnya nggak usah dijelaskan. Ya, nah ini Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu membaca suatu gugatan, Bapak Ibu akan lihat bahwa dia akan menjelaskan secara detail, ya, bagaimana terjadinya peristiwa hukum tersebut. Mulai kalau bisnis misalkan dari dari perjanjian, terus timbul sengketanya di mana, ya, terus dibuktikan dan seterusnya. Ya, ini terkait. Ya, jadi harus ada 2 hal ini, dasar fakta dan dasar hukum. Ini contoh. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan si P membeli rumah di Jalan Majen Sutoyo nomor 2 dari Tuan X pada November 2003, harganya 100 juta. Ya. Kemudian P dan X ini membuat akte jual beli AJB dan proses balik nama sertifikat hak milik pada Desember 2003. Beli November, ya, Desember buat AJB dan balik nama. Kemudian dari tahun 2003 dihunilah rumah tersebut sampai dengan tahun ini. Tiba-tiba datanglah pihak ketiga, ya pihak T, mengklaim bahwa dia pemilik sah. Dia menunjukkan kwitansi pembayaran dari Tuan X tentang pembelian rumah tersebut pada November tahun 2003. Nah, tahun yang sama, bulan yang sama dengan si P membeli dari Mr. X. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada dasar fakta dan dasar hukum. Dasar faktanya apa? Ya, ada kejadian dia membeli rumah pada tanggal sekian, bulan sekian, harga sekian. Lalu dia membuat AJB dan balik nama. Nah, ini udah dasar fakta. Poin yang pertama itu dasar fakta. Poin yang kedua adalah dasar hukumnya. Poin yang ketiga, ini dasar fakta lagi. Ya kan? Lalu poin yang keempat adalah dasar fakta lagi. Timbulnya sengketa.
Ya, jadi ini bisa kombinasi Bapak Ibu antara fettelijke gronden sama rechtelijke gronden. Ya. Nah, ini contoh sederhana saja Bapak Ibu bahwa di dalam posita gugatan harus ada namanya dasar hukum dan dasar fakta. Nah, kemudian terkait dengan petitum, ya, hal-hal yang dituntut dalam suatu gugatan. Nah, apa saja yang ingin dituntut dari si tergugat? Nah, ini disebut dalam atau dijelaskan dalam bagian petitum. Ya. Nah, ini tentunya harus ada hubungan hukumnya dengan posita. Ya, harus nyambung antara posita dengan petitum. Isinya apa? Petitum ini bebas. Apa saja mau dituntut boleh. Sepanjang kalau dikabulkan gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana? Bisa dia tunggal, hanya dia nuntut satu hal saja. Atau dia bentuknya alternatif, ada primer, ada sekunder. Ya. Ya, primernya apa? Dia berisikan beberapa tuntutan. Misalkan ada beberapa poin dituntut, sekundernya ada tuntutan mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Ini asas. Ya. Contoh misalkan dalam perjanjian jual beli atau bisnis, kemudian di tuntutannya misalkan penggugat menuntut agar si tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, terus menghukum tergugat supaya membayar ganti rugi sekian. Itu bisa saja. Ya. Atau setelah dia buat beberapa poin kemudian ditambahkan mohon tuntutan putusan seadil-adilnya dari hakim. Artinya hakim boleh memutuskan sesuai dengan keadilan. Ya, misalkan dari 5 tuntutan, kemudian hakim memutuskan bahwa yang 2 reasonable, terbukti, 2 dikabulkan, yang 3 ditolak. Itu reasonable. Ya, argumentasi hukumnya harus ada. Nah, ini mungkin saja. Jadi kalau kita nuntut 5, belum tentu 5-5-nya dikabulkan. Bisa saja yang 4 ditolak, yang 1 dikabulkan. Ya, ini mungkin terjadi nih Bapak Ibu, ya di dalam praktek. Ya. Nah, ini bicara tuntutan. Ya, jadi bebas mau nuntut apa saja. Ya. Nah, misalkan menuntut, oh iya, karena ini utang piutang kita mau nuntut supaya dilakukan pembayaran pengembalian utang plus bunga 6% setahun maksimal. Di BW diatur bunganya 6% setahun. Ya, maksimal. Ya, jadi itu pasti dikabulkan. Kalau kita nuntut, oh iya, 50% setahun, oh pasti ditolak. Tapi kalau kita bilang 6% setahun, itu reasonable. Ada di BW diatur. Maksimalnya adalah 6% 1 tahun. Ya. Nah, ini ya, ganti rugi, bunga dan seterusnya. Nah, ini jadi bebas ya. Tuntutannya apa? Asal nyambung. Jangan di atas depositanya tadi ya. Ini misalkan bicara beli rumah gitu ya. Tapi tiba-tiba di petitumnya Bapak Ibu nuntut supaya menyerahkan mobil yang dipakai oleh si tergugat. Ya nggak nyambung lah. Apalagi nggak dibahas depositanya tentang mobil. Ya, nggak nyambung. Jadi harus ada sambungan, nyambung. Kalau ini antara posita dengan petitum nggak nyambung, yang jadi apa? Nanti dinyatakan gugatan kabur. Kabur bukan melarikan diri ya, tapi kabur dalam arti tidak jelas, obscure libat. Ya, artinya nggak jelas antara petitum sama positanya nggak nyambung. Dia ceritanya tentang rumah, kenapa di petitumnya dia mintanya mobil? Atau dia cerita tentang misal hutang piutang, ya, kenapa bicara petitumnya soal sengketa tanah? Nggak nyambung. Jadi gugatannya kabur. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi harus menyambung, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian, tuntutan harus jelas dan detail, spesifik. Misalkan, menyatakan jual beli tanah antara P dengan X adalah sah secara hukum. Ya, spesifik. Ya, jadi menyatakan jual belinya sah, baru dia menyatakan bahwa itu rumahnya dia yang pemilik yang sah. Jadi apa yang sudah dituntut sudah harus dijelaskan lebih dahulu dalam positanya. Ini yang tadi saya jelaskan tadi ya. Masalah rumah kok tiba-tiba dia nuntutnya mobil, gitu ya. Beda, nggak nyambung. Ya. Nah, kemudian, ini ya, kalau nggak jelas dia NO lagi.
atau obscurely believed. Ya, makanya gugatan itu kita harus menyusun secara cermat, detail ya, sesuai dengan format standar gugatan. Ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, ini biasanya butuh jam terbang. Waktu pertama kali pengalaman saya menyusun gugatan, keblinger, susahnya minta ampun, ya. Stres gitu. Ini gimana cara bikinnya kalimatnya? Udah lihat contoh-contoh baca, masih aja nggak ngerti. Tapi seiring dengan waktu akan mengerti, akan memahami. Tapi saya tidak mengajari Bapak Ibu buat gugatan, tapi saya mengajari prinsip-prinsip bagaimana suatu gugatan itu harus ada. Ya, hal-hal apa aja harus ada dalam suatu gugatan. Ya, kalau bicara bagaimana buat gugatan, wah itu teknis Bapak Ibu. Ya, ada namanya pendidikan khusus profesi advokat kalau mau jadi advokat. Ya, di situ bidang pelatihannya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kira-kira kurang lebihnya tentang gugatan. Ya, oh ini gambaran aja. Tahapan persidangan perkara perdata. Yang pertama biasanya pemeriksaan administrasi surat kuasa. Ya, misalkan, oh penggugatnya Mr. X, tergugatnya Mr. Y. Coba cek, yang hadir siapa nih? Apakah prinsipal orangnya langsung atau pakai surat kuasa, pakai lawyer? Kalau pakai lawyer, mana surat kuasanya? Dicek dulu. Nah, biasanya kalau pengecekan sidang pertama ini suka ada yang salah-salah secara formal, suka ditegur oleh hakim, diminta diperbaiki dulu, gitu ya, dilengkapi dulu. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka di sidang berikutnya, ya, gugatan dibacakan, ya, pembacaan gugatan. Ya, jadi meskipun dalam praktek gugatan ini sebenarnya tidak dibacakan secara fisik, kalau pidana ya, Bapak Ibu, dakwaan dibacakan dari A sampai titik sampai tanda tangannya dibacakan. Tapi kalau perdata enggak, Bapak Ibu, dianggap dibacakan. Ya ngapain juga baca gugatan setebal-tebal begini, tapi ternyata nanti juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ya, nah, sidang berikutnya adalah jawaban atau tanggapan terhadap gugatan tersebut. Nah ini agendanya si tergugat. Boleh dia mengajukan tangkisan atau eksepsi kalau ada. Ya, misalkan surat kuasanya ternyata ini yang tanda tangan sudah meninggal, nah, jangan begitu, ditangkis gitu ya. Lalu sidang berikutnya ada replik dan duplik. Replik itu menanggapi jawaban. Replik itu adalah diajukan oleh penggugat menanggapi jawaban dari tergugat. Ya, khusus untuk replik. Ya. Nah, jadi ini kalau yang ini adalah dari penggugat. Nah, dokumen replik ini kemudian ditanggapi oleh si tergugat yang dikenal dengan nama duplik. Ya, jadi jawab menjawab. Di sini yang disebut agenda sidang jawab menjawab. Setelah jawab menjawab di sini, ya, setelah dijawab menjawab di sini, Bapak Ibu, kemudian masuklah kepada agenda sidang namanya pembuktian. Ya, pembuktian dengan alat bukti surat biasanya, dokumen-dokumen, perjanjian. Baru di sidang berikutnya adalah saksi kalau ada, ya, keterangan saksi. Setelah pembuktian sudah selesai, maka diberikan waktu untuk memberikan kesimpulan dari kedua belah pihak. Dari pihak penggugat maupun tergugat. Lalu ada musyawarah hakim, baru nanti akhirnya adalah putusan. Ya, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih gambaran mengenai urutan persidangan. Ya, tapi waktunya apakah rutin nih Pak sampai 9 kali? Belum tentu. Sidang pertama, penggugat hadir. Tergugatnya ternyata nggak datang, tunda lagi seminggu dipanggil. Nah terus bisa terjadi lagi sidang kedua udah dipanggil secara resmi nggak datang juga, panggil lagi ketiga kali panggilan terakhir. Nah itu aja udah habis 3 minggu. Kalau dia sesama-sama satu pengadilan, misalkan sama-sama wilayahnya Jakarta Pusat. Tapi kalau misalkan tergugatnya tinggal di daerah lawyernya misalkan dia pakai lawyer atau dia nggak pakai lawyer tapi dia tinggal di Jakarta Barat, penggugat Jakarta Timur. Ya, bisa jadi ditunda misalkan dipanggilnya 2 minggu kemudian karena melihat jarak, gitu ya. Nah, lalu pembacaan gugatan, jawaban dan seterusnya. Nah, kalau bagian-bagian ini biasanya seminggu nih. Yang lama itu sidang pembuktian. Biasanya alat buktinya banyak. Lalu saksi juga bisa, misalkan kadang-kadang saksi itu bisa sampai 10 orang. Satu orang itu bisa pemeriksaannya bisa 1 jam, apalagi kalau pidana ya. Kalau perdata ya mungkin kalau perkaranya cukup sulit bisa 1 jam. Nah,
Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak. Kalau saksi-saksinya berada dan tinggal di luar negeri harus dihadirkan juga nggak Pak? Oke, baik Pak. Jadi balik lagi kepada asas hukum acara perdata. Jadi asasnya adalah hakim bersifat pasif. Jadi apa yang mau digugat, apa yang mau dibuktikan, terserah para pihak. Kalau dia mau mengajukan saksi, boleh saja kalau tinggal di luar negeri. Misalkan, minta tunda waktu sebulan supaya memanggil saksi ini datang dari luar negeri. Nah, kalau dikabulkan, boleh-boleh saja makin. Tapi kalau pihak lawannya, wah lama banget sebulan. Nah, kami nggak bisa menunggu selama itu. Nah, kalau pihak lawannya keberatan, Pak Hikal, ya belum tentu akan dikabulkan. Ya, misalkan ini yang keberatan Haikalnya Pak, karena saksinya di luar negeri semua. Iya bisa jadi, Pak diajukan keberatan, misalkan karena ini kan sidangnya bertele-tele jadinya, ya kan? Maksudnya yang mengajukan gugatan itu Hartagono Gini itu Haikal. Saksi-saksi Haikal itu semuanya ada di luar daerah Jakarta gitu Pak. Boleh saja Pak, paling kita mungkin bisa minta tunda paling 2 minggu gitu ya. Paling harus dihadirkan. Bisa Pak, bisa dimintakan. Harus dihadirkan Pak ya. Harus Pak, kalau itu menguntungkan Bapak ya harus dihadirkan Pak. Wah. Harus. Kalau tidak dihadirkan kalau Bapak rugi gitu kan? Karena kan Bapak misalkan ngomong, saya bilang ini punya saya A. Ya mana buktinya? Yang tahu itu punya Bapak. Nah, itu kan mendukung dalilnya Bapak gitu. Itu kalau harus diajukan Pak. Nah, itu yang kelemahan saya dalam kasus saya itu Pak. Udah Bang Haikal kasih aja ke istri Bang Haikal, jadi mantan suami yang baik. Relakan aja, relakan. Iya relakan aja. Laki-laki bisa cari duit lagi kok. Mantap Yosi, mantap Yosi. Baik, ada Pak Gilbert, silakan Pak Gilbert. Makasih Pak Lona. Ya. Dalam sidang terakhir putusan kan kemudian kita kan dikasih putusannya ya Pak ya, dikasih nomor dari keputusannya, tetapi kemudian kan ada penetapan lagi, saya tidak salah, apakah dalam penetapan itu pengambilan penetapannya bisa diambil langsung oleh prinsipal walaupun sudah memberi surat kuasa atau harus pengacaranya yang mengambil Pak karena sudah dapat kuasa untuk pengambilan penetapan. Oke, baik Pak Gilbert, terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu di sini adalah putusan. Putusan dengan penetapan itu berbeda, dua hal yang berbeda. Penetapan misalkan, penetapan hakim untuk perkara ini hakimnya siapa? Penetapan misalkan penetapan tentang sita. Nah, tapi kalau putusan berarti tentang pokok perkara Pak, ya. Nah. Jadi yang Bapak maksudkan kalau udah diputus ya dokumennya mana gitu kan, buktinya buat arsip saya gitu kan. Nah itu biasanya akan diberikan Pak, tapi bisa tidak langsung pada saat sidang dipenjarakan, misalkan sidang tanggal 3 Oktober dinyatakan putusannya begini-begini. Habis sidang bisa diambil nggak? Belum tentu bisa Pak. Biasanya kadang-kadang hakim itu masih ada perbaikan-perbaikan typo atau format, tapi dia sudah siap dengan putusannya, cuma penyusunan rapinya belum selesai. Biasanya biasanya mereka minta waktu 1 atau 2 minggu Pak untuk memperbaiki ya secara redaksional, baru diberikan arsipnya ke prinsipalnya Pak, gitu, ke para pihak. Begitu Pak Gilbert. Jadi boleh kok dikasih kok Pak. Gitu. Izin Pak Lona, mungkin saya salah bertanya kali aku jadi kurang jelas. Nah, kan sesudah putusan itu misalnya rumah ya. Kemudian rumah kita dimenangkan, sudah dapat salinan putusannya, yang tadi itu sudah mungkin sudah inkrah lah begitu. Tetapi kan penetapannya itu seingat saya ada ya Pak ya, maaf kalau saya salah, yang kemudian dikeluarkan oleh pengadilan begitu, atau surat yang salinan putusan itu yang disebut penetapan, saya juga kurang mengerti, mohon maaf. Ada dua sih Pak, ada penetapan, ada salinan putusan Pak. Ada salinan penetapan, salinan penetapan itu biasa terkait hal-hal yang administratif Pak, misalkan tentang penyitaan atau pengangkatan penetapan siapa hakimnya, siapa jurusitanya. Biasa seperti itu Pak. Tapi kalau udah pokok perkara biasanya putusan sih Pak. Terkait dengan putusan biasanya. Artinya kalau putusannya sudah diputus,
apalagi sudah berkekuatan hukum tetap, maka salinan itu diberikan, maka bisa dilakukan eksekusi, Pak. Kalau misalkan si pihak yang kalah tidak mau sukarela melaksanakan putusannya. Begitu Pak Gilbert. Tapi mungkin detailnya karena saya ini Bapak Gilbert kan kalau bicara mungkin maksud Bapak gini, kalau saya mungkin lihat dokumennya mungkin saya bisa bantu menjawab gitu Pak. Tapi kalau ini kan general Bapak juga bingung menjelaskan ke saya gitu. Begitu Pak Gilbert ya. Kurang lebih gitu Pak. Masih bingung Pak, mungkin nanti sharing waktu makin maklum. Makasih Pak. Baik Pak, baik Pak. Ya, ada Pak Ian. Silakan Pak Ian. Selamat malam Pak Lonat. Tadi sudah soal surat kuasa, pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kalau pemberi kuasa sudah meninggal berarti surat kuasa nggak berlaku kan begitu Pak? Pengertian Ya, saya. Betul, Kalau Pak. dalam hal misalnya hibah, pemberi hibah dan penerima hibah, apakah di sini juga berlaku hibah tersebut jadi gugur demi hukum atau bagaimana Pak? Ini soal hibah ya? Ya, kalau hibah Pak itu kan biasanya ada akte hibahnya. Ya, kita anggap akte hibah dari notaris gitu. Kalau dia sudah memberikan akte hibah, maka otomatis ya sudah berjalan Pak. Tidak lain persoalan dengan surat kuasa Pak. Ya. Jadi kalau dia meninggal ketika hibah itu sedang berproses gitu ya, terus dia meninggal ya saya rasa itu tidak mungkin dibatalkan Pak. Karena kan itu sudah berjalan. Nah, jadi lain cerita kalau surat kuasa Pak. Surat kuasa itu dia harus aktif, artinya dia harus hadir sendiri Pak dalam persidangan. Tapi kalau misalkan dia tidak hadir atau dia meninggal ya otomatis ya perkaranya nggak bisa jalan. Tapi kalau hibah ya sama kayak jadi warisan Pak ya kan. Kalau dia meninggal ya tetap berjalan kan wasiatnya, hibahnya kayak gitu Pak. Seharusnya nggak ada masalah sih Pak. Kalau menurut saya ya Pak. Jadi belum pas sih Pak ya, belum Ya, apa. jadi kalau menurut saya tidak berpengaruh Pak dengan meninggalnya si pemberi hibah. Gitu Pak. Atau si penerima hibahnya meninggal gitu ya. Itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Ya, silakan Pak Claudio. Ya, selamat malam Pak. Saya Malam, ada karena ini topiknya ada dua, saya ada masing-masing satu pertanyaan Pak, tentang satu tentang surat kuasa, satu tentang gugatan. Ya, silakan Ya, Pak. kalau yang mengenai surat kuasa, jadi implikasinya apa? Kalau misalkan ini tentang surat kuasa khusus, itu kan berarti tidak boleh melampaui yang dikuasakan, itu kan berarti sudah khusus gitu. Jadi implikasinya apakah itu selain tadi syarat formilnya jadi cacat gitu ya, tidak diterima, ada syarat apa atau ada pelanggaran pidana atau etik atau yang lainnya nggak Pak? Itu yang pertama. Kalau misalkan si kuasanya ini, advokat ini misalnya melampaui kuasa yang diberikan kepadanya itu. Itu yang pertama. Kalau yang mengenai gugatan, kalau gugatan itu kan ada yang atas dasar wan prestasi, ada juga yang PMH gitu Pak. Nah, apakah itu harus tidak boleh dua-duanya? Lalu apakah itu harus dibikin eksplisit di positanya ini gugatan mengenai wan prestasi dan ini gugatan mengenai PMH gitu? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Claudio. Saya jawab yang pertama dulu ya Pak. Jadi memang kalau terkait dengan surat kuasa Pak, kalau bicara tentang surat kuasa itu kan secara formil kan berupa perjanjian Pak. Nah jadi kalau bicara tentang tadi Pak yang Bapak bilang tadi terakhir surat kuasa saya lupa jadinya. Ada selain kan tadi perjanjian berarti kan apakah ada wan prestasi atau pelanggaran pidana atau pelanggaran etik? Sorry Pak. Saya jawab dulu yang kedua, masalah wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Nah, gugatan itu Bapak Ibu, jadi kalau misalkan dalam gugatan itu hanya satu gugatan tertentu. Misalkan Bapak mau gugat wan prestasi, oke wan prestasi. Artinya posita petitumnya bicara wan prestasi. Tidak boleh dicampur dengan perbuatan melawan hukum. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau itu dicampur, maka itu akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas. Nah, itu bisa dinyatakan NO nanti oleh hakim. Ya, jadi memang tidak dan ada jurisprudensinya, Pak. Jadi itu memang dilarang dicampur antara gugatan PMH atau wan prestasi. Jadi harus salah satunya.
Itu jelas kalau itu ada jurisprudensinya juga, dalam kebiasaan juga demikian, Pak. Begitu, Pak. Tadi yang pertama apa tadi, Pak? Surat kuasa? Itu Pak, kalau misalkan advokat yang menerima kuasa ini melampaui apa yang ditentukan. tindakannya. Oke. Iya. Jadi misalkan advokat ini diberikan misalkan kuasa untuk menggugat si Mr. X. Oke. Nah, tapi ternyata dia kemudian menggugat Mr. X ini ternyata dia sampai nego-nego dan dia menerima uang perdamaian segala macam. Padahal di surat kuasa tersebut dia tidak punya kewenangan untuk atau diberikan kewenangan untuk mewakili kliennya untuk berdamai. Karena kliennya nggak mau damai misalkan itu. Nah itu maka dianggap perdamaiannya tidak sah, Pak. Sangat mungkin. Ya. Nah jadi seorang penerima kuasa harus melakukan sesuai dengan apa yang dikuasakan. Jadi tidak boleh dia melebihi dari apa yang dikuasakan. Atau yang tidak dikuasakan malah dilakukan. Nggak boleh, Pak. Itu dianggap tindakannya cacat formil secara hukum. Jadi dianggap tidak sah. Jadi misalkan Pak Claudio minta saya, Pak Lona tolong jualin dong rumah saya nih Pak, sekian. Oke, saya jualin nih Pak, ini surat kuasanya. Oke. Terus tiba-tiba, aduh nggak laku-laku nih, saya sewain aja dulu lah. Saya bilang aja belum laku, terus saya sewain aja. Saya seolah-olah sebagai pemilik, saya menyewakan kepada orang lain, katakanlah 6 bulan. Gitu kan saya dikasih waktu setahun untuk menjual. Nanti kalau ntar 6 bulan berikutnya saya cari pembeli. Nah ini kan udah di luar surat kuasa kan Pak. Saya nggak punya kewenangan. Nah tindakan saya menyewakan ke pihak ketiga itu dianggap cacat formil. Artinya secara hukum perbuatan sewa menyewa itu antara saya dengan si pihak penyewa itu tidak sah. Jadi dianggap tidak pernah ada, harus dibatalkan perbuatan tersebut. Nah, karena dianggap berdasarkan surat kuasa cacat formil, tidak sah. Begitu Pak. Iya, kalau secara etik dan pidana ada pengaruhnya nggak Pak? Kalau lawyer, kalau secara etik ya bisa dilaporkan Pak kepada polisinya, ada kode etiknya. Berarti kan dia merugikan klien. Kalau pidananya ya berarti kan dia bisa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau pemalsuan atau apalah, bisa Pak, bisa. Dimungkinkan saja. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Namanya bisa jadi itu pecah amanah ya Pak ya. Pecah amanah ya. Betul Pak. Jadi bisa saja Pak, jangan-jangan kita suruh menggugat pihak lawan, tiba-tiba dia malah berdamai-damai aja sama pihak lawannya. Di luar pengetahuan kita sebagai pemberi kuasa. Oh itu fatal tuh Pak. Kalau kayak gitu main belakang dia. Gitu Pak. Ya, ada Pak James di sini, silakan Pak James. Selamat malam Pak Lona. Malam Pak James. Saya ingin nanya soal apakah akte kuasa yang tidak ada tulisan apakah akte kuasa bisa dikuasakan lagi Pak? Akte kuasa bisa dikuasakan lagi? Iya, yang tidak ada tulisan kuasa substitusinya Pak. Tapi bisakah itu dikuasakan lagi? Oke, jawabannya tidak bisa Pak. Seperti yang saya bilang dari awal, kalau mau disubstitusikan, artinya pemberi kuasa harus tahu bahwa si pemberi kuasa itu memberikan hak kepada si penerima kuasa untuk mensubstitusikan lagi kuasa itu kepada orang lain. Dan itu harus di state dengan tegas di surat kuasanya, bukan lisan ya, harus tertulis. Ya, tapi kalau tidak ada itu, kemudian dia bikin surat kuasa substitusi, maka dianggap kuasa substitusinya tersebut cacat formil, nggak bisa berlaku. Itu batal demi hukum. Gitu Pak. Oke, walaupun penerima kuasa awal menerima full responsibility nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa Pak. Kalau saya Pak nggak bisa. Harus ditegaskan di state dengan tegas bahwa itu diberikan hak untuk memberikan substitusi Pak. Harus dibatalkan dulu kuasa pertamanya Pak ya? Bukan dibatalkan Pak, tapi ditambahkan, maksudnya dijelaskan memberikan kuasa misalkan untuk menjual. Dan dengan ini surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi kepada penerima kuasa. Nah kalau ada kalimat kayak gitu, berarti udah aman. Si penerima kuasa boleh memberikan kuasa pengganti tadi. Begitu. Oke. Ya. Baik Pak. Thank you Pak. Baik Pak James, terima kasih. Ya, silakan dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Ada lagi yang mungkin mau didiskusikan. Jadi memang persoalan ini kan lebih banyak kepada teknis ya Bapak Ibu ya. Teknis dalam arti ada hal-hal dalam praktek yang kemudian timbul masalah. Ya, kemudian akan jadi persoalan kalau kita tidak memahami doktrin tentang surat kuasa, doktrin tentang gugatan. Ini penting Bapak Ibu, boleh kita dihafal sih tapi dikuasai. Oh iya tadi Bu Yosi tadi ada hand tadi saya lihat. Lupa saya. Pak Lona, iya makasih Pak Lona.
Kalau gugatan sederhana itu bagaimana itu prosedurnya Pak Lona? Oke, gugatan sederhana ya. Baik, Iya. gugatan sederhana itu adalah saya lupa lagi. Jadi itu perma kalau tidak salah, peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan untuk memudahkan atau sebagai salah satu solusi mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Jadi dibatasi dengan penumpukan perkara di pengadilan negeri supaya cepat ditangani dan diputus. Ya. Kalau dulu kalau tidak salah 200 juta batasnya, maksimumnya tuntutannya, sekarang 500 juta kalau tidak salah. Ya, permanya itu. Nah, itu jadi dalam gugatan sederhana, jadi ada beberapa tahapan hukum persidangan tadi yang di skip lah ibaratnya. Ya, karena gugatannya sederhana. Sederhana ini juga tidak hanya bicara nilai tuntutannya yang maksimum sampai 500 juta, tapi juga pembuktiannya sederhana. Ya, misalkan pinjam meminjam uang, ya, ada bukti, ada perjanjiannya, ada bukti transfernya ke rekening si tergugat yang menerima uang, dan dia udah pernah bayar misalkan baru beberapa kali tapi belum lunas, masih ada sisanya, ya, dan ada buktinya, ya sudah, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Jadi dipakai mekanisme gugatan sederhana, ya, maksudnya memperingkas tahapan persidangan yang panjang tadi loh, Bapak Ibu. Nah, itu sih Bu, sebenarnya mempercepat aja. Kalau dalam hukum pidana kan ada acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, singkat. Nah, kayak gitu-gitulah Bu, ya, prosedurnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Iya Pak Lona Pak. Ya, silakan Pak Inoto. Iya Pak, untuk objek sengketa yang barang tidak bergerak seperti tanah gitu Pak, yang sedang dalam proses kasus gugat menggugat, itu apakah memang tidak boleh dilakukan transaksional gitu Pak? Maksudnya tidak bisa diperjualbelikan pada saat terjadi perkara. Oh, oke. Pak. Terus kedua Pak, begini, saya dengar kalau NO itu kan bisa dibuat lagi gitu Pak, tuntutannya lagi gitu ya. Apanya Pak? Sorry. Apabila dinyatakan NO gitu. Oh, NO ya. Nah, berarti kan dibuat lagi gugatan yang baru lagi, dan itu tidak henti-hentinya Pak gitu. Sampai berapa banyak sih itu sebenarnya, nggak habis-habis gitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, baik. Jadi tadi yang pertama tadi terkait dengan objek sengketa ya Bapak Ibu. Tadi terkait bicara bagaimana apa tadi Pak? Saya lupa istilahnya. Benda tidak bergerak yang sedang benda tidak bergerak. Ya. Nah, kalau benda tidak bergerak Bapak Ibu, jadi memang sesuai dengan aturan HIR memang harus disesuai di mana benda bergerak. Benda tidak bergerak itu berada. Ya. Jadi kalau bicara tentang tadi yang Bapak tanyakan tadi, ya. Nah, kalau bicara tentang tadi? Sorry Pak, saya lupa tadi yang pertama. Benda tidak bergerak yang tadi bagaimana Pak? Ini sorry, bisa tolong diulang? Ya. Sorry Pak, masih di mute. Oh sorry Pak. Ya, benda tidak bergerak mungkin lebih gampang lagi Pak, seperti tanah lah atau seperti perumahan gitu Pak. Nah, contohnya kan ada seperti jadi saling mengklaim pemilik yang sah gitu Pak. Nah, sehingga proses penjualan kan tidak bisa dilakukan. Nah, sebenarnya saya mau menanyakan itu, apakah proses itu terkait proses kita Pak sebenarnya Pak. Nah, gitu Pak. Jadi ceritanya ada sengketa tanah, terus katakanlah dia mau jual, tapi ada orang yang mengklaim itu tanah dia, ya kan? Lalu kemudian bagaimana caranya? Apakah boleh dijual sementara perkara masih berjalan? Ya. Jawabannya kalau dengan itikat baik tidak boleh Pak. Nah. Kenapa? Kalau misalkan nih ya, Bapak jual tanah ke saya, ya, ternyata Bapak sedang berperkara dengan Pak Andreas, ya, misalkan Pak Andreas mengklaim buat tanah Pak Andreas juga. Katakanlah jual beli ini Pak kita, udah ada AJB segala macam, berproses lah, pembayaran sudah selesai. Tiba-tiba Bapak kalah, ternyata pengadilan membuktikan Pak Andreas menang. Terus Bapak banding, kasasi, tetap Bapak kalah. Yang rugi siapa Pak? Saya sebagai pembeli. Saya akan nuntut Bapak untuk kembalikan uang saya. Ya kan? Berarti Bapak kita anggap penipu lah segala macam. Nah, contoh ya Pak. Nah, Pak Andreas yang menang,
tentu akan menuntut, wah ini ilegal nih perbuatan jual belinya karena begini masih berperkara. Makanya saya bilang kalau dalam berperkara tidak boleh. Makanya kalau kita berperkara soal tanah, ya akan lebih aman kalau kita minta diletakkan sita jaminan. Supaya mengamankan itu, supaya tidak bisa semacam, nah kalau di pertanahan itu namanya diblokir Pak, diajukan blokir, supaya kantor pertanahan tidak bisa mengalihkan hak itu. Tapi kan blokir cuma sebulan Pak, bayar memang tapi cuma sebulan. Tapi kalau diblokir oleh pengadilan, misalkan dikatakan sita, lalu pengadilan mengirimkan salinan penetapan sita jaminan atas tanah tersebut, itu otomatis itu sitanya harus diangkat dengan sita dengan penetapan pengadilan. Artinya apa? Kalau dulu blokir kita mungkin cuma bayar dulu, saya pengalaman 100.000 1 bulan gitu ya. Terus berikutnya kalau nggak dibayar lagi ya nggak diblokir lagi gitu ya. Itu di kantor pertanahan di BPN. Tapi kalau disita oleh pengadilan, terus ibaratnya diblokir oleh pengadilan, ya sampai putusan itu inkrah baru bisa diangkat. Jadi bisa lama. Nah caranya begitu Pak, sita jaminan. Nanti kita ada bahas sendiri Pak tentang kuliah sita jaminan. Nanti lebih detail di situ Pak ya, tentang sita jaminan. Yang kedua tadi tentang, sorry lupa lagi nih Pak, sorry. Gugatan yang dinyatakan NO Pak. Oh, NO. Ya. Baik Pak. Tadi putusan yang menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima, ada 2 Pak akibat hukumnya. Yang pertama adalah dia boleh mengajukan lagi gugatan tersebut di tempat atau sesuai dengan syarat yang diminta. Katakanlah dia salah gugat lah. Harusnya di PN Barat, PN Jakarta Barat, dia gugat di PN Jakarta Timur. Berarti dia boleh gugat lagi dengan di PN Jakarta Timur dengan isi yang sama persis. Boleh, Pak. Kedua, bisa dia mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, Pak. Dimungkinkan. Boleh saja. Artinya boleh nggak ketika kita mengajukan gugatan itu lagi di pengadilan negeri yang lain, tapi isinya sama? Boleh, Pak. Tidak berlaku nebis in idem. Ya, nebis in idem adalah asas di mana suatu putusan, suatu perkara tidak boleh diadili 2 kali. Begitu sudah diputus, ya selesai. Ya, tapi kalau ketika putusannya dalam perdatanya adalah NO, maka dia boleh diajukan lagi. Boleh diajukan lagi. Begitu ya Pak Inoto ya? Diajukan berkali-kali Pak ya, boleh Nah, ya? itu maksudnya. Berkali-kali. Tergantung Pak. Kalau diajukan yang kedua kali ternyata diterima, dikabulkan atau ditolak, ya nggak bisa lagi diajukan lagi Pak. Upaya hukum mekanismenya. Gitu Pak. Ya jadi di kan sini banyak yang punya niat untuk mempermain-mainkan. Iya Pak. Iya Pak. Jadi tergantung hakim Pak. Kalau dia menabulkan, kalau dia nyatakan NO lagi, ya bisa diajuin lagi. Gitu Pak. Tapi kalau pakai pengacara terus pakai lawyer Pak, itu dinyatakan NO sampai 2 kali, ya malu kali lah Pak. Iya. Nggak profesional banget sih kerjanya. Malu-maluin, ngabisin duit gitu kan. Kuliah di mana gitu. Pasti bukan alumni UKI Pak. Ya, baik. Itu ya Pak Inoto ya, kira-kira bisa menjawab ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi? Atau itu Kak Novi kayaknya mau nanya Pak, tapi bingung gitu Pak. Mulai ngantuk. Oke Pak, saya pertanyaan sederhana sih Pak, karena tadi Bapak bicara bahwa gugatan acara perdata itu kan intinya belajar teknis ya Pak ya, teknis menulis gugatannya itu ya. Nah pertanyaan saya ada 2 Pak, yang satu tadi untuk pengajuan pengadilan Pak. Apa misalnya pada sengketa tanah, apakah kita mengajukan ke pengadilan di tempat tanah itu berada ataukah di tempat yang akan kita gugat itu berada? Yang kedua, dalam penulisannya kan Bapak tadi kan itu sangat ada pointer-pointer dari peristiwa ya Pak. Apakah memang dalam penulisannya harus dalam pointers, apakah bisa dalam naratif gitu Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, baik Bu. Yang pertama, Ibu, jadi tadi sesuai dengan 118 HR, jadi di mana tempat tanah itu berada, Bu, barang tidak bergerak itu berada. Ya, jadi udah nggak bisa dinego, itu udah pasti. Ya, pasti di situ. Nah, kalau misalkan diajukannya di tempat tinggal tergugat, padahal tanah di Jakarta Barat, misalkan tanahnya di Jakarta Timur, ya nanti bisa-bisa dieksepsi sama pihak lawan. Nggak bisa dong, berdasarkan 118 ayat 3, ya HIR bahwa kalau barang tidak bergerak soal objeknya itu, maka diajukan di mana barang tidak bergerak itu berada. Ya,
Nah, ini udah ketentuan mati ini, baku gitu ya di dalam hayat. Jadi kalau ada pengacara yang ngajuin kayak gitu, dipertanyakan lagi tuh Pak, universitas mana? Ya, baik. Yang kedua tadi terkait, saya lupa Bu, tadi yang kedua apa Bu? Yang kedua Pak, untuk penulisan pointer peristiwa itu ya apakah memang dalam pointer-pointer secara atau naratif gitu Pak, seperti cerita gitu. Baik Bu, jadi itu sih sebenarnya teknis ya Bu. Artinya begini, ya kalau kita menguraikan, kalau kami lawyer biasanya membagi-bagi Bu. Misalkan pertama kami jelaskan bagian tentang kedudukan hukum atau apakah penggugat punya kewenangan hukum untuk menggugat si tergugat. Baru kedua bicara tentang peristiwa hukumnya. Ya, misalkan apakah perjanjiannya, lalu di mana letak buan prestasinya, atau di mana letak perbuatan melawan hukumnya. Ya, nah itu bisa narasi Bu, bisa pointer. Tapi yang jelas ya bisa dimengerti lah oleh pihak hakim maupun pihak lawan gitu Bu. Itu sih Bu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, baik. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya Pak Andreas ya. Surat kuasa yang substitusi, berapa kali dia bisa disubstitusi Pak? Apa jangan kalau pembuatan surat kuasa kan kita bisa memberikan kuasa seberapa banyak mungkin kan, bebas. Kalau substitusi ini bisa disubstitusi berapa kali Pak? Apa ada ketentuannya? Nah biasanya Bapak Ibu Pak Andreas, substitusi itu diberikan biasanya hanya 1 kali. Artinya, saya nggak bisa hadir sidang pada tanggal 4 Oktober. Saya substitusikan kepada misalkan ke Pak Andreas. Minggu depan sidang lagi, saya nggak bisa. Ya harus pakai surat kuasa lagi. Bikin lagi baru Pak kuasa substitusi. Jadi satu-satu Pak. Kalau dalam praktek biasanya begitu. Substitusi. Jadi hanya untuk 1 kali tindakan, hanya untuk 1 kali pertemuan lah ibaratnya begitu Pak. Gitu Pak Andreas. Terima kasih Pak. Ya. Silakan dari Bapak Ibu mungkin masih ada lagi? Udah pada ngantuk Pak. Pak. Ya, baik, siap. Baik. Hari pertama berat. Hujan masalahnya Pak. Iya, hawanya nih mau ngantuk nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau gitu kita akhiri saja perkuliahan kita. Kebetulan materi juga nanti saya bagikan ya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Saya akan tutup dulu di dalam doa untuk menutup